Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Ruang komunikasi, pembentukan opini, bahkan sarana dakwah. Setiap orang kini dapat menjadikan atau menyampaikan pesan, membentuk resepsi sekaligus penentu arah wacana publik. Oleh karena itu, penggunaan media sosial tidak bisa dilepaskan dari nilai etika dan tanggung jawab moral, khususnya kita sebagai umat muslim. Al-Quran sejak awal telah memberikan prinsip-prinsip komunikasi yang sangat relevan dengan realitas media sosial saat ini. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman agar ruang digital tidak berubah menjadi tempat penyebaran hoaks, konflik, dan kebencian, melainkan menjadi sarana menebar kebaikan dan dakwah yang menyejukkan. Prinsip pertama yang ditekankan Al-Quran dalam etika komunikasi adalah kewajiban melakukan verifikasi informasi atau tabayun. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawma bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap berita yang diterima tidak boleh langsung dipercaya dan disebarkan tanpa kejelasan yang jelas sumber dan kebenarannya. Dalam konteks media sosial, ayat ini sangat relevan dengan maraknya hoax, disinformasi, dan framing opini. Umat muslim dituntut untuk bersikap kritis, tidak tergesa-gesa membagikan informasi, serta menyadari bahwa penyebaran berita yang keliru dapat menimbulkan kerugian sosial dan penyesalan di kemudian hari. Selain kebenaran informasi, Al-Quran juga menekankan pentingnya etika bahasa dalam berkomunikasi yang ditegaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 53. Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Ayat ini mengajarkan agar setiap ucapan disampaikan dengan kata-kata yang terbaik di media sosial. Perbedaan pendapat seringkali berubah menjadi pertengkaran, ujaran kebencian, dan saling merendahkan. Padahal ajaran mengajarkan bahwa kesatuan bahasa merupakan bagian dari akhlak dan upaya mengajarkan persaudaraan. Ucapan yang kasar dan provokatif justru membuka celah bagi konflik dan pengecahan. Dalam konteks dakwah digital, Al-Quran memberikan pedoman yang sangat jelas tentang metode penyampaikan pesan. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 menyatakan bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmat wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini menegaskan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah, pendekatan edukatif, dan dialog yang santun. Media sosial memang menjadi sarana dakwah yang efektif, tetapi juga relevan disalahgunakan sebagai ruang penghakiman di pemaksaan. Oleh karena itu, dakwah digital seharusnya bersifat persuasif, menghargai perbedaan, dan tidak menimbulkan kebencian atau polarisasi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Al-Quran mengingatkan umat Islam tentang tanggung jawab moral atas ucapan yang disampaikan. Hal ini ditegaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam setiap perkataan. Dalam era digital ini, setiap unggahan, komentar, dan konten media sosial merupakan bentuk ucapan yang terekam sebagai jejak digital, memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, umat muslim harus menyadari bahwa aktivitas digital juga merupakan bagian dari amal perbuatan yang akan diminta pertanggungjawaban. Dari ayat-ayat tersebut dapat difahami bahwa Islam tidak terpisah dari perkembangan zaman. Nilai-nilai Al-Quran justru menjadi pedoman utama dalam menghadapi tantangan komunikasi modern. Umat muslim dituntut untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas, beretika, dan tanggung jawab, serta menjadikan ruang digital sebagai sarana dakwah yang menebar kebaikan
kebaikan dalam kedamaian. Sebagai penutup, pesan hikmah yang dapat diambil adalah bahwa setiap ucapan di media sosial merupakan amanah yang menjaga kebenaran, kesantunan, dan kejujuran. Ketika media sosial digunakan dengan etika Qur'ani, maka ia tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga menjadi jalan dakwah dan sumber pahala, bukan sumber konflik dan mudarat ataupun keburukan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.